Halo, kembali lagi bersama saya Coach Teddy Diego. Kali ini dibantuin mencari kerja, saya bersama dengan Saya Widi Ketua Geraha, saya mencari kerja, saya dibantu dengan Pak Teddy. Mudah-mudahan hari ini bisa membawa rezeki untuk kami. Oke, Mas Widi. Masalahnya apa nih Mas Widi? Ngerasanya sekarang apa yang jadi kendala? Sejujurnya kayak udah ngelamar Hmm, hampir kurang lebih 500 CV. Oke, Cuma 6 tahun itu cuma kayak interview aja. interview kira-kira 500 CV ini dikirim berapa lama? Sebulan ke belakang atau udah Setelah beberapa lama? saya resign dari pekerjaan terakhir, Oke, di sini kalau saya lihat 2025 bulan apa nih? bulan 7. Juli berarti. Iya, hampir Berarti 8 dari bulan. 8 bulan ya. Ya, hampir Udah 8. dalam 8 bulan ini ada 500 CV yang dikirimkan. Iya, Kalau misalnya kita ngomong bulan Januari aja deh, ya kan? Januari iya, baru bulan lalu nih. iya. Kira-kira berapa CV? Ada 100 atau kurang atau 50 atau kurang? Kalau terakhir kemarin Januari itu hampir kurang lebih 50. 50-an ya. Itu baik offline atau online. Oh, berarti 50 CV di Januari ya. Ya, Oke, dalam bulan Januari aja ada interview berapa kali? interview itu lebih kali 10. Ada 10. Iya, 10 interview itu di Januari. iya, Oke. Ini Mas, saya selalu mulai itu dengan yang namanya rasio keberhasilan, ya, iya, success rate. Jadi sebenarnya rata-rata ideal orang itu dapat kerja atau dapat panggilan, rata-rata suksesnya itu berapa persen sih? Nah, dari pengalaman saya selama saya ngebantuin pencari kerja udah lebih dari 10 tahun ya. Nah, success rate itu idealnya ada di angka 10%. Nah, 10% itu artinya apa? Arti gini, ya. Kalau misalnya Mas Widi ngirim 100 CV, ya, iya, berarti 10% itu akan ada 10 interview. Nah, ini 10% kan? iya, Dari 10 interview, harapannya ada satu offering. Harapannya gitu. iya, Ya kan ya? Nah, berarti dari CV ke interview, Mas Widi ini success rate-nya udah ideal nih. Karena di atas 10%. Ya kan? iya, Kenapa? Karena Mas Widi kirim 50 CV, dapat 10 interview. Berarti malah Mas Mas Widi itu success rate-nya ada di 20%. Ini udah lebih dari ideal. Artinya apa? Di CV-nya tidak ada masalah. Karena rata-rata orang ngirim CV, success rate cuma 10%. Mas Widi di atas 10%. Artinya CV Mas Widi baik-baik aja. Ya kan? Bisa nggak coach kalau saya maunya CV saya yang dikirim diterima semua gitu ya? Ya udah pasti nggak mungkin, ya kan? Kirim 100 CV dapat 100 panggilan udah pasti nggak mungkin. Atau misalnya bisa nggak 50%? Bisa saja mungkin, tapi hanya orang yang sangat beruntung kali ya yang bisa kayak gitu ya. Kirim 100 CV dapat 50 interview, wah itu beruntung banget gitu ya. Maka kita pakai range yang ideal aja. Kalau Mas udah di atas ideal, itu artinya kemungkinan besar sebenarnya di CV itu nggak ada masalah. Artinya apa? HR itu ketika baca CV-nya udah yakin banget nih untuk manggil Mas Widi. Nah, mereka udah yakin, oh ya, bagus nih, boleh nih kita proses begitu. Nah, sekarang kan dari 10 interview di bulan Januari, ternyata belum ada yang offering atau sudah ada? Nah, belum ada. Berarti kan di sini 10% lagi harusnya nih. Harusnya kalau udah 10 interview minimal dapat satu nih. Tapi ternyata belum ada. Nah, disinilah berarti letak masalahnya. Nah, ya kan? Dari Mas Widi sendiri, kalau dalam interview, kira-kira merasa punya kendala di sisi apa? Kalau dari saya sendiri pribadi, mungkin perusahaan itu belum siap interview. Seperti saya kan, saya capabilitas tulis kan. Mungkin perusahaan itu belum siap interview. Jadi ada permasalahan dia biasanya pakai bahasa isyarat. Padahal saya sendiri masih bisa bicara masih pasif gitu. Oh, oh begitu. Ya, jadi Mereka mungkin bilangnya apa, Mas? mereka bilangnya sih kepanjangan pertimbangan. Pertimbangan. Enggak, maksudnya pada saat tadi terkait dengan bahasa isyarat tuh maksudnya gimana? Nggak ada bilang begitu. Mungkin kalau Mas dari dipanggil nih? ya dari perasaan saya ya. Oh, Jadi berdasarkan asumsi. ya kimchi. Jadi
perusahaan itu udah siap inklusif atau belum gitu. Jadi saya ngundang lamar, saya udah interview gitu aja. Kan berdasarkan peraturan dari pemerintah kan 1% untuk keluarga, 2% untuk BUMN gitu. Jadi berdasarkan asumsi saya mungkin perusahaan itu belum siap inklusif aja gitu. Oh, itu asumsi Mas Widi ya. Iya. Tapi kalau misalnya dalam interviewnya sendiri, itu gimana? Maksudnya kan Mas dipanggil nih, Iya. terus ke satu ruangan nih sama rekruter. Nah itu apa reaksi rekruter? Kalau dari HRD-nya itu tidak masalah, selama dia bisa bekerja, masih bisa bicara, tidak masalah. Tapi kendalanya itu setelah 2 minggu itu belum ada kelanjutan lagi. Gitu. Oh, oke. Terakhir kemarin saya itu interview itu di perusahaan vendor. Vendor jadi yang membawai retail berbagai Samsung, Ebook atau Xiaomi, Asics sama Urban Armor. Itu terakhir itu di bulan Januari kemarin. Sempat dipanggil di situ. Iya. Oke. Setelahnya itu nggak ada, belum ada kelanjutan lagi. Oh itu Januari ya? Iya. Oke. Baik. 10 interview ini hanya di Januari kan? Interview itu di Januari sama akhir sama mendekati Desember. Februari. Oh, ya, Desember. Desember. Oke. Dan panggilan interview ini kebanyakan dari retail atau perusahaan lain juga ada? Ada retail, ada yang di pabrik, ada sama yang di pialang. Oh alah, ya kalau pialang kita nggak usah hitung lah ya. Iya. Makanya udah sempat kerja di perusahaan pialang 2 minggu. Cuma ya dibilang kalau bisa masalah gaji itu tergantung kalau udah dapat nasabahnya. Ya karena itu berdasarkan komisi. Iya, jadi mau nggak mau daripada habis ya ongkos saya stop dulu. Ya itu berdasarkan komisi. Iya. Oke. Pernah di administrasi juga. Waktu keterima kerja di sini Mas, di pekerjaan terakhir nih di Uniqlo itu historinya gimana? Kalau saya terakhir di CSM Cibubur, Cibubur. Ya waktu proses itu akhirnya Mas sampai keterima kerja itu aman aja, lancar aja, prosesnya sama, interview dan lain sebagainya? Itu di job fair, acara job fair. Oh ada acara job fair. Ini kurang lebih 2 tahun baru ada kabar saya dipanggil untuk tanda tangan kontrak. Oh langsung kontrak? Iya, ada interview dulu nggak? Waktu lama di job fair langsung interview. Oh langsung interview di job fairnya? Jadi 2 tahun kemudian saya baru dapat kabar. Oh alah. Soalnya saya ada interview lagi ke kalian tanda tangan gitu. Oh oke. Itu di store staff ya? Iya. Oke. Baik. Nah, kalau dalam interview dalam 10 kali ini ada nggak pertanyaan yang mereka sering tanyakan? Atau sebelum kita ke detail pertanyaan deh, saya mau bahas mungkin ke bagaimana dari sisi interview itu sendiri, prosesnya berapa lama berjalan rata-rata? Itu kurang bilang 2 minggu. Nggak, maksudnya kan Mas dipanggil interview, di dalam interviewnya itu berapa menit atau 1 jam lebih atau gimana? Itu kurang lebih 1 jam. Setiap interview? Iya, paling lama 1 jam, paling cepat itu 30 menit. Pertanyaan apa yang paling sering ditanyain? Pertanyaan seputar perkenalkan diri sama pengalaman kerja. Terus kalau biasanya darang-darangnya lihat CV-nya, kalau saya disabilitas dulu, jadi saya harus terus terang aja biar nggak kaget gitu. Maksudnya? Ya nggak lihat bagian sininya, jadi lihat ini ya, jadi saya harus terus terang aja biar dia tahu gitu. Jadi kan biasanya kalau orang disabilitas dulu pasti ditanyain sampai akhir interview tidak ada pertanyaan kalau disabilitas dulu. Jadi saya tanya apakah perusahaan ini menerima disabilitas dulu gitu. Ya langsung kaget gitu. Jadi Masnya declare. Iya. Jadi Masnya declare, kasih tahu pada ini setiap interview seperti itu. Iya. Terus jawaban dari HR-nya? Selama masih bisa bekerja tidak masalah. Saya pertimbangkan lagi. Gitu. Gini Mas. Mungkin kalau saya lihat dari Mas sebenarnya kan nggak ada kendala karena mungkin Mas sudah cukup
terbiasa gitu ya dengan berkomunikasi dengan orang. Jadi apapun kondisi Mas saat ini sepertinya tidak terlalu mengganggu. Benar nggak? Betul. Bagi Mas sendiri sebenarnya komunikasi dengan saya juga baik-baik aja kan kita toh ya. Jadi saran saya sih mungkin nggak perlu dideklar kalau misalnya memang tidak dibahas. Karena gini, ya mungkin akan jadi kelemahan kalau misalnya Mas dipanggil tapi kalau saya nggak kelihatan gitu ya. Iya betul. Iya kan? Iya. Problemnya di situ kan ya. Iya. Oke. Sehingga memang butuh apa ya, bisa dibilang komunikasinya itu harus kelihatan ya. Saya harus, kalau saya memanggil Mas, mungkin Mas harus lihat saya, baru Mas ngerti apa yang saya sampaikan kan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya manggil dari sana gitu, mungkin Mas nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak. Gitu. Nah itu kan kelemahannya hanya di situ sih. Cuma pada pekerjaan yang relatif interaksinya cukup intens, ya pasti jadi pertimbangan juga ya. Karena kadang kita perlu komunikasi di mana komunikasinya ini bisa aja kita nggak saling berhadapan atau nggak saling melihat. Oke. Selama di administrasi ini kan cukup lama juga Mas ya. Di administrasi 4 tahun. Di sini juga lama banget ini. 7 tahun. 7 tahun. Mas luar biasa sih ya loyalitasnya ya. Cuman masalahnya mungkin kalau saya pikir apakah karena disabilitas atau karena umur. Karena kan saya kan umurnya 38 tahun. Karena kan orang kalau ngejar lowongan biasanya pakai umur-umuran gitu. Karena kalau menurut saya umur tidak masalah, yang penting selama masih bisa kalau bekerja. Masih di bawah 40 itu masih ada lah, peluangnya masih cukup besar, masih nggak masalah. Yang repot tuh kalau 45 ke atas. Apalagi udah masuk 50-an, nah itu lebih sulit. Tapi kalau masih kepala 3, bawah 4, potensinya masih besar, Mas. Jadi saya pikir bukan itu problemnya. Cuman mungkin mereka belum bisa yakin bahwa akan komunikasi yang nanti akan dibangun gitu ketika dalam bekerja itu akan lancar dengan situasi kondisi Mas, gitu kan ya. Itu aja sih. Nah kalau misalnya Mas merasa ini perlu dideklar, sebenarnya plus minus. Kalau dideklar berarti perusahaan yang akan menerima Mas yang benar-benar memahami. Jadi plus minus ya. Kalau dideklar, perusahaan yang akan menerima adalah perusahaan yang memang tahu bahwa oh tenang aja, kita nggak masalah kok. Karena aktivitasnya nanti mungkin nggak akan banyak, bahasanya mungkin kayak teriakan-teriakan gitu kan, yang memanggil Masnya dalam jarak yang mungkin cukup jauh gitu kan ya. Jadi bisa gitu. Tapi kan dalam proses rekrut, kekhawatiran kadang rekruter itu mendahulukan kekhawatirannya mereka. Jadi kayak, aduh khawatir ya nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi plus minus. Kalau kita declare, positifnya adalah yang akan menerima itu HR yang memang benar-benar sudah siap dengan kondisi Mas Widi, ya kan, bahwa oh kita aman kok, kerjaan kita nanti nggak ada teriakan-teriakan atau apa yang memanggil orang dari jauh. Kita nggak punya culture kayak gitu, komunikasinya kayak gini ya kan. Kalaupun manggil nanti mungkin kita tahu kondisinya Mas gimana ya, kita bisa adjust juga. Nah bagusnya di situ, tapi minusnya adalah otomatis akan sangat selektif ya kan perusahaan yang bisa menerima kondisi itu gitu. Kalau kita nggak declare, kesulitannya mungkin bukan di awal tapi di akhir, pada saat Mas sudah diterima nih misalnya, betul. Kemudian tiba-tiba ada kondisi yang membuat Mas mungkin tidak mendengar apa yang mereka sampaikan. Akhirnya mereka kok ini gini ya, nggak denger ya kita panggil ya gitu. Nah pas kamu declare di situ mungkin HRD-nya baru tahu gitu kan ya. Betul, nah, kalau bicara strategi, ini kalau
kalau ngomongin strategi ya, saya lebih milih kalau Mas yakin bahwa dalam situasi kerja selama ini, buktinya Mas bisa 7 tahun di sini, bisa 4 tahun di sini, so far kan berarti aman-aman aja. Dan nggak mendeklar, itu tidak menjadi isu sebenarnya buat Mas sendiri. Nah, saran saya sih tidak perlu. Ya perlu di sharing aja. Ya, jadi nggak usah dibahas. Yang jadi momok menakutkan saya, yang tadi Pak Teddy bilang kalau udah di dalam kan, ya udah gitu. Kerja, nggak apa-apa. Lebih baik kita ngomong gini Mas. Dalam interview itu gimana ya bahasanya ya? Kadang ada yang perlu kita share, ada yang tidak. Kita perlu membatasi apa yang kita bisa share ke recruiter. Ingat, nyari kerja itu tidak mudah, dan kadang kita ada dalam mode survival ya. Dan Mas sudah mengembangkan kemampuan bertahan hidup dengan kondisi Mas yang disabilitas tuli, tapi Mas bisa komunikasi dengan lancar sama saya tanpa saya menggunakan bahasa isyarat. Itu pasti butuh kerja keras, pasti butuh usaha yang luar biasa untuk bisa melakukan itu. Bahkan mungkin partner saya aja nggak sadar kalau Mas itu nggak bisa dengar. Ya kan? Ya kan? Berarti kan sebenarnya itu no issue gitu. Dalam pekerjaan. Dia aja kaget. Ya kan? Apalagi saya, ya kan? Mas bisa mengerti saya tanpa saya menggunakan bahasa isyarat. Saya juga bukan orang yang istilahnya ngomong dengan gaya santai ya. Saya orang ngomong kadang cepet gitu ya. Tapi Mas bisa ngerti. Ya itu berarti kan dalam komunikasi nggak ada isu. Hanya ada isu ketika tadi saya bilang kondisinya mungkin ada orang yang manggil di balik tembok sana ya kan. Kalau orang normal mungkin dengar gitu ya. Tapi kalau Mas Widi mungkin nggak dengar gitu kan, karena betul, ada kendala. Ya tapi itu kan tidak selalu terjadi dalam kondisi kerja. Ya kan? Situasi seperti itu situasi yang mungkin minor gitu dalam dunia kerja. Jadi kalau kita bicara strategi bertahan hidup, saran saya sih nggak usah dideklar. Kenapa Mas nggak declare? Karena saya sudah beradaptasi dengan situasi ini dan saya menganggap diri saya normal. Gitu aja. Ya. Karena saran saya pikir satu hal yang membuat HR tidak yakin itu di situ. Mereka takut, mereka punya kekhawatiran Mas Widi terkendala dalam komunikasi. Karena declare tadi. Ya. Jadi saya mungkin mau kasih satu motivasi aja buat Mas Widi ya, bahwa kalau Mas Widi merasa ada satu kekurangan gitu ya, kayak sekarang mungkin tapi kan Mas Widi sampai hari ini sudah berhasil nih survive, Mas Widi udah berhasil nih mungkin melakukan apa yang orang di kondisi Mas Widi nggak bisa lakukan. Ya kan ada orang yang sampai hari ini mau tetap harus pakai bahasa isyarat, ya kan, tapi Mas Widi bisa ngomong lancar, bisa tahu apa yang saya sampaikan gitu kan. Itu luar biasa, usaha yang luar biasa. Jadi anggaplah diri Mas sekarang ada di kondisi terbaik. Nggak perlu berpikir bahwa Mas punya saya ada kelemahan nih, saya kebetulan kalau bahasa lebih sopannya apa tuh itu ya, kan kalau bicara tunawicara, kalau tuna daksa. Daksa ya, tuli itu daksa. Tuna daksa. Kalau tuli tunarungu. Tunarungu. Iya, sorry, tunarungu ya. Nah, walaupun punya kendala itu, tapi Mas sudah bisa menutupi kelemahan itu. Jadi sesuatu yang sudah kita berhasil atasi, nggak perlu kita bahas. Gitu. Kecuali ditanya, baru jujur. Nah, jadi interview itu konsepnya apa, Mas? Interview itu jujur. Memang harus jujur. Tidak boleh bohong. Tapi sampaikanlah apa yang ditanyakan. Sebatas yang ditanya. Jadi tidak perlu menyampaikan sesuatu yang tidak ditanya. Apalagi hal itu bisa membuat peluang kita jadi lebih kecil. Nah, makanya ada yang namanya strategi kita membatasi informasi. Kecuali ditanya kayak gini nih, Mas Widi, kalau misalnya ditanya apa kelemahan Mas Widi,
baru Mas Widi mau jujur, tapi bahasanya diperhalus aja. Kan bukan Mas Widi nggak bisa komunikasi sama saya, bukan berarti Mas Widi dengan kendala hari ini, kendala saat ini jadi nggak bisa bekerja, bukan kan? Bukan. Sebutkan aja satu masalahnya yang tadi kita bahas. Misalnya, mungkin kendala saya adalah saya punya kendala di pendengaran. Sehingga kalau misalnya ada orang yang memanggil saya dari jauh, saya sulit mendengar. Jadi kalau misalnya ada rekan kerja yang butuh memanggil saya, mungkin perlu jarak yang lebih dekat atau setidaknya saya bisa melihat orangnya. Paham ya? Intinya sama kan? Intinya sama tuli kan? Tapi kita nggak pakai bahasa saya tunarungu atau saya tidak bisa mendengar. Paham ya? Paham. Nah, jadi itu interview, Mas. Gimana caranya kita itu bukan menunjukkan sisi lemahnya kita, tapi bagaimana sisi terbaik kita memandang diri kita sendiri. Iya kan? Iya. Saya tuh percaya dengan pengalaman 7 tahun, 4 tahun, 10 interview dari 50 CV. Artinya kan HR nih dari sisi pengalaman udah yakin ini. Cuman pas ketemu, karena mungkin semuanya Mas declare ya. Nah, karena mungkin Mas declare, mereka jadi berpikir, mempertimbangkan. Karena ingat Mas, apa yang Mas rasakan, perjuangan Mas mengatasi kendala Mas saat ini, belum tentu sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Ya kan? Mereka kan bayangin jeleknya doang, ya kan? Oh, karena nggak bisa denger ya. Aduh, nanti gimana kalau dipanggil? Aduh, gimana ngobrol? Dia susah. Padahal interview ini baik-baik aja nih, ya kan? Tapi mereka mendahulukan apa yang menjadi ekspektasi mereka, atau pemikiran mereka, atau apa yang mereka tahu tentang kondisi itu. Mereka nggak lihat struggle Mas gimana. Mereka nggak apresiasi. Saya, kenapa posisinya di sini mengapresiasi Mas Widi? Saya mau bantu, saya mau dengerin. Jadi saya melihat apa yang unggul, apa yang bagus, apa yang sudah Mas upayakan. Kalau HR kan enggak. Mereka lihatnya adalah, oh kamu punya kendala ini. Mereka langsung mikir nih, oh kalau di kerjaan nanti gimana nih? Nanti gini-gini gimana nih? Nanti itu dipikirin negatif semua tuh. Gitu. Makanya dalam interview tuh kita harus punya strategi, bahasanya gitu. Punya strategi dalam menyampaikan permasalahan atau kendala di diri kita, supaya apa yang ada di asumsi rekruter itu jadi positif. Kan beda jauh tuh Mas, kalau Mas bilang, sorry Bu, kelemahan saya disabilitas tunarungu, gitu kan ya. Udah tuh bayangin jelek-jelek. Tapi kalau diganti bahasanya kayak tadi ya, kelemahan Mas Widi apa? Kalau saya kebetulan ada kendala pendengaran. Jadi saya sulit mendengar kalau misalnya ada orang yang manggil saya dari jauh. Nah, kalau misalnya mungkin nanti saya diterima bekerja di sini dan mungkin memang culture di perusahaan sering ada komunikasi jarak jauh yang harus teriak-teriak, ya mungkin saya akan terkendala. Tapi selama komunikasinya bisa seperti sekarang, misalnya kita bisa tatap muka atau bisa dalam jarak yang wajar, nggak ada masalah. Nah, itu kan cara pandang diri. Paham ya? Nah, jadi kalau yang saya lihat dari Mas Widi, jujur aja, saya nggak lihat ada isu sama sekali dengan CV-nya. Saya nggak ada lihat isu sama sekali dengan pengalamannya. Karena ini udah buktiin. 50 CV, dapat 10 interview, itu udah membuktikan bahwa mereka percaya. Tinggal pada saat Mas datang, Mas bisa bikin mereka yakin nggak? Cuman yang jadi masalah, dari 10 interview ini tadi, Mas di awal membuat mereka udah nggak yakin duluan. Gitu. Ya kan? Nah, jadi tadi kan Mas sudah bikin asumsi tuh, oh mungkin perusahaannya belum siap untuk interview kandidat apa disabilitas, gitu kan maksudnya? Intuitif. Perusahaan siap intuitif. Gitu. Ya. Nah, itu yang menurut saya perlu mindsetnya kita lurusin aja. Apa yang salah dari interview Mas selama ini berarti? Oh, Mas menunjukkan kelemahan diri yang seolah-olah di mata rekruter itu harus dimaklumi.
Ya bener sih, kita harus memaklumi namanya orang, tiap orang punya kelemahan, tapi kan toleransi toleransi untuk bisa memaklumi kekurangan seseorang ini tiap perusahaan akan punya batasan ya. Iya betul. Nah gimana kita meminimalisir ini kan supaya oh tenang aja kok, masalah gue nggak sebesar itu gitu. Masalah saya cuman kalau orang yang nggak saya lihat ya mungkin saya nggak dengar, nggak tahu dia ngomong apa. Kalau saya lihat jaraknya aman ya aman aja. Begituin loh mas, paham ya pembedanya ya. Itu temboknya beda banget loh itu ketika kita bilang oh saya disabilitas, saya tunarungu, wah selesai mas, itu temboknya tinggi banget gitu. Makanya kenapa tadi saya tanya kejadian di dalam interview di Uniqlo itu apa, waktu mas keterima kerja tuh kejadiannya gimana. Oh ternyata interviewnya terjadi di job fair ya kan. Di job fair itu kan HR sama Mas Widi kan. Terus tatap muka dan mereka nanya layaknya mereka bertanya interview biasanya kan. Dan Mas Widi menjawab juga dengan seperti ini dong. Dengan baik, dengan lancar, biasa aja gitu kan ya. So mereka tahu nggak? Saya mau tanya, Uniqlo itu tahu nggak Mas disabilitas? Tahu. Sebelum diterima? Sebelum diterima tahu. Caranya tahu gimana? Itu perusahaan itu udah kerjasama untuk terima karyawan yang oh itu berarti kan emang sudah ada. Kalau di sini kasusnya adalah memang rekrutmen khusus disabilitas. Nah, itu kurang lebih 10%. Oke. Berarti ini menjadi titik yang membuat Mas Widi punya peluang besar waktu itu, ya kan? Karena ada program ini. Nah sekarang kan Mas Widi melamar ke perusahaan yang mungkin saja tidak punya program itu, sehingga strateginya harus berubah. Paham ya? Tahu. Kalau dalam konteks rekrutmen khusus disabilitas, wow, perusahaan yang datang berarti udah siap. Ya benar ya, perusahaan yang datang sudah siap. Perusahaan yang datang itu memang sudah mempersiapkan kuota slot tadi ya 10% untuk menerima kandidat disabilitas. Tapi ketika Mas bersaing dengan kandidat yang normal ya, yang tidak ada kendala disabilitas, strateginya berubah. Ya, jadi ini masalah perubahan strategi aja. Dan tadi yang dari pembicaraan ini ada dua hal yang saya tangkap mungkin sebelum saya akhirin ya. Yang pertama, Mas bersaing dengan orang-orang yang tidak punya kendala disabilitas, ya. Dan perusahaan yang Mas apply juga mungkin saja belum memiliki program untuk menyisakan kuota khusus untuk disabilitas. Oke, itu pertama. Sehingga untuk meningkatkan peluang berhasil, strateginya yang harus berubah. Salah satu caranya adalah Mas tidak di awal mendeklar masalah disabilitas ini. Ya. Anggap aja Mas, bukan anggap aja, saya pernah nonton satu video yang sangat yakin dia seorang disabilitas, cuma nggak ada kaki, ya. Tapi dia bilang dia punya keyakinan seperti ini. Saya bingung kenapa orang menganggap saya disabilitas, padahal saya bisa beraktivitas secara normal. Dia jadi fotografer, tangannya cuma separuh, kakinya separuh. Tapi dia bisa jadi fotografer, wedding, editor juga. Dan dia punya keyakinan bahwa diri dia normal. Dan di statement dalam video dia itu yang saya masih ingat banget sampai sekarang tuh saya pegang, dia bilang kayak gini, aneh banget orang anggap saya disabilitas. Gitu. Aneh banget orang bisa menganggap saya disabilitas. Maksudnya apa? Oh berarti dia sendiri merasa bahwa dia baik-baik aja. Dan itu Mas harus tanamin juga. Gitu. Jangan sampai karena satu kelemahan merusak seluruh dunia gitu, seolah-olah oh ini menghancurkan dunia saya. Enggak. Oke? Jadi mulai hari ini Mas Widi jangan pernah punya pikiran seolah-olah kondisi ini menghancurkan seluruh hidup saya. Enggak. Masalah Mas nggak semuanya kok. Mas sudah mengembangkan skill, kemampuan, beradaptasi dengan kondisi Mas.
sampai mengurangi semua permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan karena kendala ini jadi seminimal mungkin. Dan itu luar biasa, ya. Jadi nggak ada yang salah, Mas Widi terus aja ngelamar lagi, besok kirim CV, interview lagi, tapi ingat satu hal aja, ini jangan di-declare dulu, kecuali ditanya, ya, kecuali ditanya. Kalaupun ditanya, jawabnya seperti tadi. Oke? Oke. Itu aja kalau dari saya. Mas Widi ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih untuk bimbingannya. Mudah-mudahan ini jalan rezeki untuk mendapatkan pekerjaan. Amin. Itu aja. Ada lagi? Ya. Udah. Oke. Sukses ya Mas Widi ya. Ya. Kita mudah-mudahan setelah hari ini Mas Widi ngelamar lagi dan setiap interview jadi lebih percaya diri, lebih yakin sama kemampuannya. Karena saya aja percaya, HR aja percaya, tinggal Mas Widi percaya nggak sama diri sendiri. Itu aja. Oke? Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Bantuin Mencari Kerja berikutnya. Oke?